Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Em, Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang konsep pembangunan modernisasi dan neoklasik sebagai materi pengganti perkuliahan yang sempat tertinggal beberapa minggu yang lalu. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan teori modernisasi, teori dependensia, dan teori neoklasik. Apa itu teori modernisasi? Teori modernisasi merupakan sebuah konsep yang muncul pada era 1950-an sebagai pembelajaran dari pembangunan di Amerika Utara dan Eropa Barat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang terjadi selama periode 1934 sampai dengan 1945. Dalam teori modernisasi, pembangunan dianggap sebagai sebuah proses evolusi. Hal ini tentu belajar dari Perang Dunia Kedua, di mana setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara yang kemudian mengalami keterbelakangan sebagai dampak dari Perang Dunia Kedua. Nah, pembangunan itu kemudian dianggap sebagai sebuah proses evolusi atau juga dapat dikatakan sebagai proses kebangkitan dari keterbelakangan yang terjadi akibat Perang Dunia Kedua. Dalam konsep teori modernisasi menyatakan bahwa pembangunan itu tidak hanya mencakup pada dimensi ekonomi, tetapi juga ada komponen-komponen tentang kelembagaan dan perubahan sosial. Sehingga dalam konteks ini pembangunan itu sangat tergantung pada adopsi teknologi dan juga perubahan sosial dan politik yang dipercaya memiliki dampak. Nah, hal ini tentu sangat berbeda dengan pendekatan uh, pembangunan klasik yang lebih menekankan pada uh, sektor atau dimensi ekonomi gitu ya. Jadi kalau dalam pendekatan uh, pembangunan klasik, negara berkembang atau negara maju adalah negara yang mampu dan berhasil membangun ekonominya. Sementara dalam pendekatan modern, negara yang berhasil dalam pembangunan itu adalah negara yang tidak hanya berhasil dalam membangun ekonomi, tetapi juga membangun dimensi sosial dan juga dimensi politiknya. Um, oleh karenanya dalam teori modernisasi pembangunan ini menggabungkan elemen-elemen non-ekonomi seperti praktek sosial atau sistem kepercayaan, nilai, dan budaya. Teori modernisasi juga memandang bahwa keterbelakangan pembangunan itu disebabkan karena faktor struktur internal, bukan eksternal ya. Jadi bisa dikatakan bahwa maju atau mundurnya, berhasil atau gagalnya pembangunan sebuah negara itu disebabkan karena bangsa itu sendiri ya. Disebabkan karena struktur sosial masyarakat itu sendiri ya, bukan disebabkan karena faktor lain, misalnya negara-negara maju yang melakukan imperialisme atau kolonialisme. Ini berbeda dengan teori dependensi atau teori ketergantungan yang menganggap bahwa keterbelakangan sebuah negara itu disebabkan karena adanya korelasi atau keterhubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Tinggal landas, yaitu tahap ketiga, di mana pertumbuhan sektor manufaktur yang kita lihat dari sejumlah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, ini kurang lebih mengarah pada untuk mempermudah perizinan yang sebenarnya juga secara tidak langsung ini adalah untuk meningkatkan dinamika usaha ya. Ada bantuan UMKM, koperasi, dan lain-lainnya gitu ya. Transportasi dan komunikasi ini sudah meningkat sangat pesat dalam 5 tahun 10 tahun terakhir.
Ada kereta cepat yang saat ini sedang dibangun, jalan tol yang dibangun, jalan tol Trans Jawa saat ini sedang membangun Trans Sumatera. Ini kan eh, menunjukkan bahwa pembangunan transportasi dan komunikasi sedang dipacu dengan cepat. Ada 3 sektor pertumbuhan menurut Rostow. Yang pertama yaitu sektor primer, sektor suplemen, dan sektor tarikan. Sektor primer itu ya sektor pertanian, ya, karena memang negara-negara di dunia ini sebelum mereka mampu untuk mengembangkan industri dan meningkatkan sektor manufakturnya, mereka pasti mengembangkan sektor pertanian. Nah, yang kedua ada sektor suplemen, yaitu sektor yang berkembang karena pertumbuhan sektor primer, yaitu pertambangan dan transportasi. Setelah pertanian sudah mulai maju berkembang, nah disitulah kemudian tumbuh sektor-sektor yang baru sebagai akibat dari berkembangnya sektor primer, yaitu sektor pertanian. Yang terakhir yaitu sektor tarikan, yaitu ini berkembangnya juga tentu setelah adanya perkembangan di sektor primer dan sektor suplemen, industri dan perumahan, ya. Setelah pendapatan orang sudah semakin baik, sektor pertanian sudah berkembang pesat, transportasi sudah maju, maka negara maju akan mengembangkan industri dan perumahannya. Nah, sekarang kita lihat pada teori dependensia, ya. Teori dependensia ini dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya Paul Baran, Gander Frank, dan juga Dos Santos. Apa yang dikemukakan dalam teori dependensia yaitu tentang menjelaskan keterbelakangan negara-negara berkembang, ya. Ini tentu berbeda dengan teori modernisasi. Dalam pandangan teori modernisasi, keterbelakangan suatu negara itu disebabkan karena faktor internal negara itu sendiri. Sementara dalam teori dependensia, keterbelakangan suatu negara itu disebabkan karena adanya keterhubungan antara satu negara dengan negara yang lain, di mana negara sentral atau negara yang memiliki kekuatan lebih itu akan menguasai negara-negara satelit atau negara periphery atau negara-negara yang uh, terbelakang. Nah, dalam konsep teori dependensia ini membagi perekonomian dunia itu menjadi dua. Yang pertama, perekonomian di negara-negara maju dengan ekonomi yang sudah maju, berkembang, kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan juga kapital yang kuat. Dan yang kedua yaitu perekonomian di negara-negara berkembang dengan ciri pertumbuhan ekonomi yang rendah, kapital yang sangat terbatas, masih bergantung pada investasi. Ada beberapa premis teori dependensi, ya. Yang pertama adalah interaksi antara negara maju dan negara berkembang ini bersifat eksploitatif. Negara-negara maju dengan sumber daya ekonomi yang sudah sangat memadai, mereka biasanya akan mengeksploitasi negara-negara yang masih berkembang atau terbelakang. Negara maju akan memproduksi barang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan menjual barang tersebut ke negara-negara berkembang, sehingga negara-negara terbelakang itu mereka akan sulit untuk berkembang dan biasanya akan terus menjadi negara konsumtif. Yang kedua, proses interaksi keduanya ini membuat negara berkembang memiliki ketergantungan tinggi pada sektor sama kepada negara-negara maju. Jadi karena adanya hubungan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang, maka keterhubungan ini membuat negara-negara berkembang ini sulit untuk maju, ya, untuk berkembang.
karena adanya ketergantungan yang tinggi ya dari negara-negara berkembang terhadap negara. Menurut Gunther Frank, hubungan negara pinggiran dan negara pusat pasti menghasilkan pembangunan keterbelakangan ya. Jadi eh, Gunther Frank ini secara tidak langsung dia mau mengatakan bahwa kerjasama antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang ini sebenarnya tidak ada manfaatnya, karena keterhubungan atau kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang ini justru malah menghasilkan eh, keterbelakangan pembangunan bagi negara-negara yang masih. Sementara menurut Dos Santos, yang dimaksud dengan teori ketergantungan ialah teori yang menjelaskan mengenai keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain. Ya. Ini kurang lebih sebenarnya sama seperti yang tadi dikemukakan oleh Gunther Frank. Nah, ketergantungan itu sendiri menurut Dos Santos diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama, ketergantungan kolonial, yaitu negara-negara yang adik kuasa, negara-negara yang melakukan penjajahan itu menjadi kuasa atas negara-negara yang dijajah ya. Seperti negara-negara Afrika yang dijajah oleh Prancis, Inggris ya. Itu saat ini masih memiliki hubungan ketergantungan. Ada juga yang disebut dengan ketergantungan industri keuangan antara negara yang memberikan hutang dengan negara yang diutangi. Ketergantungan teknologi industri antara negara yang sudah mampu memproduksi alat transportasi misalnya seperti Jepang, Korea, Eropa, Amerika, dan juga negara-negara yang belum mampu untuk memproduksi kendaraannya, memproduksi alat transportasi seperti Indonesia ya. Indonesia ini kan masih menggunakan moda transportasi yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan multinasional seperti Jepang, Korea, dan yang lain-lain. Nah, setelah munculnya teori modernisasi, muncul teori dependensia, kemudian muncul lagi yang disebut dengan teori neoklasik. Teori neoklasik ini menyanggah teori dependensia yang menganggap bahwa keterbelakangan negara berkembang itu karena keterhubungan mereka dengan negara maju ya. Menurut teori dependensia, keterbelakangan negara-negara berkembang itu bukan karena eksploitasi negara maju ya. Karena menurut mereka keberhasilan pembangunan itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pasar bebas. Jadi bukan karena satu negara ya, tetapi karena pasar global itulah yang menyebabkan keterbelakangan sebuah negara-negara berkembang ya. Oleh karenanya, teori pembangunan neoklasik ini merekomendasikan adanya privatisasi aset-aset negara dan juga mendorong penciptaan iklim kondusif bagi pihak swasta agar dapat berperan dalam pembangunan ya. Nah, ini beberapa kalau dalam aplikasinya kita bisa lihat di operasionalisasi Transjakarta di DKI Jakarta, di mana pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak swasta untuk mengelola Transjakarta. Presiden Jokowi juga memberikan kewenangan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun jalan tol Trans Jawa gitu ya. Namun ada beberapa kelemahan dalam teori neoklasik ya. Yang pertama adalah tidak cocok untuk negara berkembang dan yang kondisi sosialnya masih bersifat feodal. Feodal itu adalah masih ada keterhubungan antara tuan tanah dengan pekerja ya. Nah, apabila dipaksakan maka ini dapat berdampak eksploitasi antara satu golongan terhadap golongan lain, antara pemilik modal dengan kaum papah ya atau para petani. Nah, kalau kita lihat ada beberapa sebab yang menjadi atau membuat keterbelakangan pembangunan. Yang pertama, bahwa tidak adanya pembangunan yang disebabkan oleh lingkungan fisik yang rendah
ya, seperti minimnya infrastruktur, tradisi budaya tertentu, dan sistem nilai lingkungan. Kemudian ada juga yang menganggap keterbelakangan pembangunan itu disebabkan karena keterbatasan sumber daya alam. Ya, tapi di sisi lain kita juga melihat ada negara-negara maju yang mereka tidak memiliki sumber daya alam, tetapi mereka berhasil menjadi negara yang uh, membangun, ya, negara yang maju. Seperti Jepang misalnya. Jepang itu nggak punya sumber daya alam yang memadai seperti Indonesia, tetapi mereka mampu untuk mengembangkan industrinya sehingga um, berkembang dan berhasil dalam memajukan pembangunan. Apa yang bisa kita pelajari dari Jepang? Misalnya yang pertama, mereka punya kerjasama yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha. Ya. Kemudian Jepang juga dapat beradaptasi dengan kondisi spasial dan memiliki kemampuan maritim yang baik. Jepang itu negara kecil, negara kepulauan tapi kecil, ya. Tapi dengan situasi geografis yang mereka miliki, mereka memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat kuat dan memanfaatkan kondisi alam yang mereka miliki untuk dijadikan modal dalam meningkatkan kualitas pembangunan. Pengembangan awal yang dilakukan itu ada pada sistem transportasi dan sistem perbankan. Dan yang terakhir ini terkait dengan tradisi manusianya, mereka punya tingkat literasi yang tinggi, rajin membaca buku, internet, referensi-referensi yang baik, ya, tidak hanya di media-media sosial tetapi juga di tingkat literasinya yang baik.